itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau di agama Buddha itu diciptakan siapa rohnya itu, saya sih pribadi nggak menguasai dan tidak tahu seperti itu. Jadi yang sudah di alam ini udah yang terbentuk. Nah itulah yang kita jalanin, yang udah ada begitu. Tapi setahu saya ajaran agama Buddha yang setelah saya dengar dari biksu-biksu, secara garis besar tidak ada, intinya kita melihat Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Begitu. Jadi bukan artinya kita tidak mengakui Tuhan, tapi secara garis besarnya kita tidak mengajarkan tuh adanya Tuhan, begitu. Segala sesuatu di muka bumi ini udah ada dari awalnya gitu. Iya, tadi Bapak Koin kan menyebutkan bahwa apa tadi, memakang sesuatu makhluk hidup apa tadi adalah sesuatu yang menyakitkan atau bagaimana tadi, Pak? Iya, itu menyakitkan atau membunuh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu kan mempunyai hak untuk hidup, begitu loh. Nah, yang mengatur inti hidup ini apakah karena tidak memiliki proses, tidak memiliki konsep ketuhanan, apa yang membuat seseorang umat Buddha itu takut untuk membunuh ini gitu loh, untuk melepas ruh dari makhluk? Karena agama Buddha itu banyak sila-silanya. Ada sila-silanya. Salah satunya silanya itu tidak boleh membunuh, tidak boleh meminum alkohol, terus menjalankan meditasi, terus membina diri, tidak melakukan perbuatan berzina ataupun kata-kata kasar. Jadi dia ada sila-silanya. Jadi yang tidak boleh melanggar. Jika melanggar itu adalah dosa. Makanya apa yang kita perbuat itulah hasilnya. Jadi secara garis besar itulah. Tanggung jawab dosa itu kemana, Pak Koin? Tanggung jawab dosa itu? Tanggung jawab dosa itu diri sendiri. Jadi siapa yang berbuat, dialah yang menerima. Dan dosa itu tidak pernah habis, karena secara logikanya dari kecil sampai besar dosa kita itu terlalu banyak. Nggak mungkin dosa itu sekejap mata dosa kita itu dibersihkan. Jadi kita mengurangi dosa dengan beramal, dengan berbakti, membuat hal-hal yang baik lah untuk mengurangi. Dan yang menentukan misalnya seandainya Bapak Koin misalnya beramal dan segala macamnya itu, yang menentukan bahwa dan memastikan bahwa dosa Bapak ditebus itu siapa? Untuk yang memastikan. Iya. Makanya ini beda versi, karena kita beda agama. Untuk yang memastikan tuh, kalau yang lain kan ibaratnya Tuhan. Kalau kita ibaratnya memastikan itu yang disebut dengan malaikat. Malaikat itu kan ada malaikat yang pencabut nyawa, ada yang bagian. Jadi malaikat itu banyak urusannya masing-masing begitu. Ya, oke deh. Kayaknya lebih rumit dari Kismi. Ya, agama Buddha itu sebenarnya gampang, tapi dipelajarin tuh susah banget. Yang pertama itu menjalankan sila aja orang udah gak lulus semua. Menjalankan sila aja itu udah gak ada lulus. Gini aja deh, kami tidak mendoktrin Bapak atau tidak memaksakan Bapak. Nah kebetulan kan Bapak berada di ruang Qomal Muslim nih. Kemungkinan Bapak nanti Koin ada yang bisa dipertanyakan untuk mengenal Muslim itu bagaimana. Mungkin silakan Pak, gitu aja deh. Kalau untuk menanyakan agama yang lain, saya tidak berani karena saya tidak memahami agama orang lain. Tapi kalau mendengarkan radio di mobil, saya rasa, saya jujur, lebih banyak ceramah yang saya dengar dari Muslim daripada agama Buddha. Dan lebih sering saya ke gereja daripada ke wihara. Persatuan sekali ya Bapak ini. Karena saya orangnya nggak mengerti. Kalau saya rajin ke wihara, dulu zaman saya SD SMP, kalau zamannya saya udah ngerantau sebelum punya keluarga, pacarannya semuanya rata-rata anak Kristen semua.
Kenyang Dan saya. yang Bapak tangkap dari dari agama Muslim itu apa kira-kira yang Bapak tangkap begitu? Yang saya suka dari Muslim itu secara garis besar satu, diajarin ahli bersyukur, ahli sabar, ikhlas, itu yang saya jalanin. Jadi apapun itu, mau besar mau kecil, apa yang kita terima hari ini ya kita ikhlaskannya, walaupun bukan rezeki kita, menyakitkan ya kita harus ahli ikhlas. Ya sabar ya kita harus sabar, itu yang saya praktekkan. Terus kalau saya ambil dari ajaran agama Kristen, semua hari itu baik. Jadi kalau saya setiap kali pindah rumah dari dulu zaman muda, waktu zaman kos-kosan sampai punya rumah sendiri, saya nggak ikutin aturan agama Buddha. Kalau agama Buddha yang kuno itu lihat feng shui, lihat hari segala macam. Karena saya udah versi orang yang anak muda yang baru, saya tidak praktekkan itu. Tapi saya menjalankan sila itu penting. Sebab akibat itu penting. Jadi antara tiga agama itu yang setahu saya mana yang bagus ya saya ambil. Tapi gini loh Pak, kita kan nggak tahu ya umur manusia ini bagaimana ya. Dan nanti kelaknya itu setelah kematian ini kita nggak paham seperti apa begitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, Bapak tidak ada untuk mengkaji atau melirik atau melihat atau mempelajari suatu agama yang memastikan bahwa hidup Bapak itu kelak nanti pasti loh saya ini seperti akan hidup kembali atau diselamatkan atau bagaimana? Itu kalau bicara itu saya meyakinkan agama saya sendiri 100% bahwasannya saya tidak yakin masuk surga ataupun neraka, itu menentukan adalah perbuatan saya. Tapi saya tidak setuju bahwasannya kita dosanya banyak, mau mati kita mengakuin segala sesuatu agama itu kita yakinin, kita minta pengampunan, kita masuk surga, itu tidak setuju saya. Jadi kembali lagi, apa yang kita buat, apa yang kita tanam itu hasilnya. Jadi tidak segampang itu. Jadi semasa kita hidup, kita berbuat baik. Jadi mengurangin karma-karma buruk kita yang dulu-dulunya begitu. Jadi secara umum kita punya penyakit sendiri, itu karma kita, hasil perbuatan kita. Itu segala sesuatu penyakit itu dari hasil perbuatan kita. Mungkin ada teman lain yang nambahin? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Koin hoki, boleh saya tanya sedikit aja ya? Boleh. Saya tahu, saya jawab. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Pak, cuma ini kan aja. Cuma saya mau tanya, bukan pertanyaan yang sih. Cuma saya mau aja. Mengintau kan gini. Apakah sudah biasa kan dengar, kami kan orang Islam ya, kami orang Islam kan punya pengakuan nih ya, contoh kami nih, kami kalau mau Islam ya pasti kami mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut kami sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bagaimana pandangan Buddha itu, panutannya apa, terus bagaimana pengakuannya Buddha itu saya mau tahu aja ya. Seperti kami Islam kan gitu. Nah, setiap agama kan pasti punya Tuhan. Toh kalau Buddha kan punya Tuhan juga, ya toh. Nah, seperti tadi Bapak mengatakan bahwa meyakini bahwa Tuhan itu ada tapi tidak ada, tiada tapi ada. Nah, kami juga Islam itu percaya bahwa Tuhan tetap ada, tetap ada Tuhan. Nah, makanya kami mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang kami sembah. Ya, dari Tuhan yang kami sembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bagaimana dengan konteks Buddha itu? Itu saya mau tahu aja. Konteks Buddha itu secara umum tidak menyembah Tuhan, tapi membina diri.
membina diri artinya itu dosa yang kita perbuat itu kita membina diri supaya dosa kita itu terkikis semakin lama semakin habis, semakin sedikit lah bukannya habis. Itu membina diri. Jadi konsep agama Buddha itu membina diri sampai dosanya kecil, dia masuk ke alam dewa masih bisa dilahirkan, dia harus masuk ke alam tahap Buddha. Kalau alam tahap Buddha itu sudah ibaratnya sudah tidak dilahirkan lagi, jadi tidak tersiksa lagi di dunia ini, nanti terlahir lagi. Dia harus membina diri mencapai seperti orang biksu-biksu lah, itu kalau memangnya dijalanin sila dengan baik mereka tidak dilahirkan, nah mereka akan dilahirkan di alam Buddha. Kalau di alam Buddha itu namanya udah mencapai penerangan sempurna. Jadi tiap hari itu membina diri kayak orang Shaolin itu, membaca parita, membina diri, mengurangin dosa-dosa dia biar bisa mencapai penerangan atau mencapai tingkat Buddha. Jadi itu yang dikejar seperti itu. Jadi bukan menyembah berhala, patung, menyembah Tuhan, bukan begitu. Tapi secara garis besarnya membina diri untuk mengikis dosa-dosa yang udah dibuat masa kecil atau masa lampau. Kalau dosanya berat, dia lahir lagi, bisa aja di alam manusia jadi cacat, jadi orang lebih miskin, atau dilahirkan di alam setan. Itu menurut kita alam kita itu ada 31 alam. Saya boleh nambahin untuk kayaknya aku bisa sedikit mau nambahin sih. Kalau yang aku tahu dari Buddha ya, kalau Buddha itu dia bukan kayak kita yang istilahnya agama yang Abrahamik. Ngerti maksud saya? Suaranya Bang. Ini udah dekat mic ini. Ya. Cek. Jadi mereka itu bukan kayak kita yang maksudnya kita punya mengenal konsep ketuhanan. Jadi ada yang awal dan yang akhir yang menciptakan kita. Jadi mereka nggak memahami yang kayak gitu. Jadi mereka kebanyakan itu nggak ada hubungan ke vertikal lah. Jadi mereka tuh hubungannya ke horizontal. Makanya kayak yang di Bapak ini katakan tadi, mereka itu fokus ke perbaiki diri, terus kayak karma, sebab akibat, itu kan kayak hubungannya ke horizontal aja, nggak ke vertikal. Lebih nanasnya ya. Tapi gini Bang Koin Hoki. Gini, Ya. Bang Koin tadi mengatakan bahwa tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah patung, berhala, tapi Bang Koin percaya adanya Tuhan, tapi tidak menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada patung-patung. Tapi Bang Koin percaya bahwa adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Dua versi itu. Nah, dari versi adanya Tuhan, kenapa Bang Koin mengatakan bahwa tidak percaya, itu loh, tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi Bang Koin sendiri mengatakan bahwa kami Buddha juga meyakini bahwa Tuhan itu tiada dan ada, tiada tapi ada tapi tiada. Nah, bagaimana bisa direalisasikan dalam hati Bang Koin supaya memastikan Bang Koin bahwa masa sih saya tadinya mengatakan bahwa Tuhan tiada tapi ada tapi tiada. Nah, tapi tidak menyembah dia dan tidak menyembah Allah. Nah, bagaimana Bang Koin itu ke wihara atau kemana, itu apa yang dilaksanakan? Itu tuh ya yang saya mau tahu, Bang. Karena dari pembicaraan Bang Koin tadi, Bang Koin mengatakan tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah berhala, patung-patung. Iya, oke. Tetapi Bang Koin mengatakan pada Tuhan. Nah, itu yakin pada Tuhan. Nah, bagaimana bisa merealisasikan diri kita, Bang Koin, dalam peribadatannya, dalam kebudaannya itu loh. Ya kan, supaya kami bisa mengambil petik satu poin dari Bang Koin ini, bahwa oh ya betul-betul di Buddha begini. Kami yakin, kami sangat bersahaja ya. Kalau saya ini, contoh saya ini dari Katolik masuk Islam, saya sangat bersahaja dengan siapapun, agama pun. Nah, tapi yang titik beratnya adalah Bang Koin mengatakan bahwa Bang Koin tidak menyembah Tuhan,
tidak menyembah patung atau berhala, tapi Bang Koin merisa diri, memperbaiki diri. Tapi memperbaiki diri itu kan pasti punya realisasi bahwa ada yang melihat saya, ada yang Tuhan saya. Nah, kan Bang Koin juga yakin itu bahwa pasti ada Tuhan atau tidak ada pasti. Tapi memastikan bahwa siapa kira-kira, kan tidak mungkin kita sendiri mematikan diri kita, tidak mungkin sendiri kita menghidupkan diri kita, itu Bang Koin. Oke, makasih Bang Koin. Ya, tapi saya Baik. Ini yang pertanyaan yang umum ya, yang di wihara sering dikasih tahu dari biksu-biksu. Yang pertama, kita ke wihara itu bahwasannya mempelajari agama Buddha itu ada sila-silanya untuk mengikis dosa, untuk belajar lebih baik, untuk jati diri yang lebih baik. Jadi itu tujuannya orang ke wihara. Ibaratnya kalau saya tidak salah ya, kalau salah saya dikoreksi, kayak orang di pesantren itu dia kan belajar ilmu agama, memperbaiki diri untuk mengetahui agama Islam lebih banyak. Kalau dia udah tahu lebih banyak, otomatis dia juga tidak melakukan perbuatan sila-sila yang melanggar agama kan. Nah, lebih kurang seperti itu tujuan orang ke wihara. Tapi ada versi tujuan orang ke wihara, versi orang tua itu yang sembayang, apa itu patung segala macam. Sebenarnya mereka itu kalau tahu ajaran agama Buddha secara aslinya, itu mereka menghormatin, tapi bukan meminta pada patung itu. Agama Buddha tidak mengizinkan meminta untuk dipatung itu. Jadi tujuan ke wihara itu, satu, yang patung itu ibaratnya kita mengenang kayak 7 pahlawan kita, satu. Yang kedua, versi barunya, kalau kita ke wihara, kita mendengarkan ceramah, apa yang boleh, apa yang tidak, ada sila-silanya untuk membatasi diri kita untuk tidak berbuat baik, pahala kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dibilang Tuhan tiada, tapi ada, seperti angin. Angin kita merasakan, kita nggak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan, seperti itu. Jadi konsep agama Buddha yang pertama itu, jadi membicarakan Tuhan itu nomor 2, nomor 1 ada pembinaan diri, mengikuti jejaknya Buddha Gautama Siddhartha. Dibilang nggak ada Tuhan, tapi alam semesta nih dari awalnya udah ada semua, tapi kan tidak ada orang ilmuwan yang bisa mengaji ini secara teori, secara ilmuwan, dari mana asalnya, kan tidak ada buktinya. Tapi ini ada. Dibilang angin, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan. Nah, seperti itu. Tapi yang saya tidak setuju tadi, Bapak bilang dari Katolik ke Islam, itu sih keyakinan Bapak ya. Kok kepribadian saya yang saya bilang, saya suka mendengarkan ceramah agama Islam di mobil. Sampai istri saya bilang, kamu mau masuk Islam? Tidak. Baik, saya dengar, mendapat. Kalau di Kristen, saya kenyang di gereja. Karena pacar saya itu dulu di gereja semua. Apa yang kita dengarkan baik, kita ambil untuk membina diri kita. Tapi secara pribadi, saya disuruh masuk agama Kristen atau Islam atau apa, saya tidak mau, kekeh. Kenapa? Karena saya punya iman. Saya aja belum mempelajari sampai tuntas kebenaran dan kesalahan dari agama saya. Masa saya mau mempelajari agama orang lain? Kalau saya loncat ke agama lain dan saya tidak menemukan secara benar dan salah, jika saya kepuasan batin nih, misalnya saya menemukan kebenaran, misalnya di Kristen, saya masuk Kristen, oke. Kalau saya di Kristen tidak menemukan kebenaran secara versi agama Islam, misalnya, berartinya saya balik lagi ke agama lain. Kalau bahasa Islamnya itu murtad. Jadi saya tidak mau mempermainkan agama. Setelah saya mempelajari misalnya titik akhirnya itu tidak benar, barusan saya pindah. Saya sendiri aja tidak
tidak mempelajari sampai sedalam itu. Jadi buat apa saya mempermainkan agama, pindah agama sono, pindah agama sini? Kalau itu sih saya tidak setuju. Dan yang saya lihat itu contohnya ya, yang dari Buddha ke Kristen banyak banget, terus yang Kristen ke Islam juga banyak. Di saudara saya sendiri, family saya, ada yang orang Chinese itu masuk Kristen, ada yang masuk Islam, ada. Ya itu terserah mereka, keyakinan mereka. Kalau saya pribadi, saya tidak mau mempermainkan agama. Jadi secara garis besarnya kita ngomong, contohnya ya, agama Islam mengatakan agama Kristen begini nggak yakin, karena itu kan keyakinan dia. Ada juga Islam masuk Kristen dan sebaliknya. Kalau menurut saya itu saya tidak setuju. Belajar dululah sampai secara tuntas-tuntasnya, memang yakin memang benar barusan. Tapi kalau memangnya enggak, jangan pindah-pindah agama, itu menurut saya. Karena kita lahirkan dari kecil udah agama ini ya ini. Kita pelajarin kalau memang mau di ilmu agama. Karena saya nggak di ilmu agama, saya seorang pebisnis. Jadi ya itu ya sudah, yang penting saya sebatasnya membatas diri untuk asusila segala macam. Udah, agama yang lain yang baik saya dengar, saya ambil ya seperti itu. Kecuali saya mau jadi biksu nih, sampai biksu, tingkat biksu, ternyata saya gagal. Oh nggak benar nih, barusan saya keloncat agama lain. Itu penjelasan saya. Terima kasih semuanya. Gini, tuh ada lagi tambahan sedikit. Tadi Bang Koin Hoki mengatakan bahwa kalau Tuhan itu kan nomor 2, ya kan? Terus membenahi diri itu nomor 1, diutamakan. Nah terus pada saat kita istilahnya meditasi, membenahi diri, dalam Islam juga ada sistem, dalam Islam juga ada kita membenahi diri. Nah tetapi dalam pembenahan diri itu ada pengawasan. Kemudian siapa yang mengawasi kita dan siapa yang menilai kita? Apalagi Tuhan di nomor 2 kan, toh di posisi kedua. Yang posisi pertama pembenahan diri, pembetulan diri. Nah yang menilai itu siapa Pak Koin kira-kira? Yang menilai kita, yang menuntun kita itu ada 3, namanya Dharma, Sangha. Itu yang membuat tuntunan kita, menjadi pedoman kita itu ya Dharma, Sangha. Itu yang menuntun kita. Jadi ibaratnya misalnya kalau saya lebih kurang kasih contoh, lebih kurang seperti Al-Quran atau Alkitab, seperti itulah. Jadi itulah yang menuntun kita, menjadi pedoman kita. Seperti itulah yang menilai kita gitu. Dharma itu berbentuk apa? Artinya gini supaya lebih kekeh dalam, lebih pertebal iman dalam Buddha toh. Gini, kita ini aja, saya cuma ingin tahu aja. Kalau supaya yang menilai kita itu katanya apakah Dharma itu apakah kitab atau berbentuk apa dia, supaya karena kami kalau kitab ya kitab, contoh kitab tuntunan yang dijajarkan oleh Rasulullah ya. Nah terus Dharma itu bentuk apa, apakah bentuk kitab atau dia manusia? Dharma bentuk ajaran dari Buddha Gautama. Iya. Itu Buddha Gautama itu manusia sampai penerangan sempurna. Oh gitu ya, oke. Berarti mungkin keyakinan Buddha itu adalah bagaikan melempar pasir di atas papan ya, melempar papan di atas papan, pasir yang kita melihat serta melempar tidak ada nilai di papan, itu ada dan tiada ya Pak ya, gitu ya. Betul. Oke, udah saya dapat anunya Pak. Terima kasih Bang Koin. Ya kita cuma kita cuma di erat kita, hubungan kita namanya kita sama manusia Pak ya. Ya oke, itu sudah dapat poinnya bahwa maka saya ambil kesimpulan bahwa bagaikan melempar pasir di papan tulis. Pasir adalah terlihat, hasilnya tidak dilihat. Jadi ada dan tiada. Oke, terima kasih Bang Koin.
Oke, terima kasih. Bentar dulu Bang Koin, aku mau nanya nih Bang. Baru mau izin turun biar ada yang naik Oh lagi. ya udah turun aja dulu Bang, turun aja dulu Bang. Oke, makasih banyak. Yuk. Kenapa LSM? Orangnya LSM kan tidak kedengaran LSM. Allahu Akbar. LMS maksudnya bang, bukan Bang. LSM. Bang, apakah bisa Bang, Hah? apakah bisa dikatakan bahwa Buddha itu agama? Di dalam Indonesia ini kan ada agama yang sudah diajarkan oleh Pancasila, undang-undang. Jadi kita jangan sampai kita generasi bahwa itu bukan agama karena sudah diakui oleh Indonesia. Jadi kita ikutin aja lah ya. Enggak, kita bicara ke akidah Bang. Ya iya. Gini bro, Kan keyakinan kan, ini kan aku jawab, ini kan masalah keyakinan kan. Ini Iya. aku jawab bro. Oke. Jadi gini, Buddha itu nggak terbatas kayak kita yang Iya. agama yang Abrahamik. Kita punya entitas yang namanya Tuhan, yang awal dan yang akhir. Setuju? Iya ya. Oke. Setuju ya? Ya. Mereka itu gimana ya? Makanya tadi mereka itu nggak percaya, bukan nggak percaya, tapi yang mereka yakini adalah berbuat baik itu sama dengan ibadah. Jadi kayak semisal mereka meditasi, berbuat baik pada semua orang, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, itu adalah Buddha. Yang aku pelajarin itu sih, maksudnya aku juga sering sih ngikut kadang-kadang suka tertarik kalau ngelihat pembahasan tentang agama Buddha tuh gitu. Tapi kalau kita mau mengukur ini nih Buddha nih batasnya gimana sih? Tapi pakai standar kita yang Islam atau Kristen itu nggak bakal bisa. Ya itu makanya tadi saya kan ambil kesimpulan bahwa keyakinan Buddha adalah melempar papan tulis dengan pasir. Pasir terlihat oleh mata, tapi hasilnya tidak terlihat. Itulah keyakinan itu barangkali. Makanya dibilang ya betul. Jadi udah kesimpulan itu. Jadi ya, tapi untuk masalah keagamaan ya kita enggak inilah. Ini mah akidah sih. Bukankah gini Bang, bukankah agama itu ada kitab, Ya, ada nabinya, ada itu nabinya. baru dikatakan agama. Ini menurut keyakinan aku ya. Iya betul. Betul. Nggak salah. Nggak salah anak kontemporer ya. Nggak salah. Betul itu. Mana nanti karena kita ini kan sering dialog dengan orang saudara kita orang Kristen. Nah, jarang kita berdialog orang Buddha kan. Nah, jangan sampai kita buat anulah ya. Jadi biarlah itu yang kita tidak akan. Tapi memang kadang kan agama-agama yang maaf kata disertai seperti paganisme begini kan ya, maaf kata ya. Kalau mau dirujuk ke Pancasila pun kita bingung. Dari dalam sila pertama yang jelas-jelas kan ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Sementara mereka konsepnya lari. Iya. Nah itu dia. Itu dia. Makanya aku bilang tadi bahwa melempar pasir ke Benar. Benar. Menurut abang ya, ini bang. Menurut abang, kalau memang Buddha itu bukan Allah agama, itu oke-oke saja bang. Cuman kita balik lagi sama hukum yang ada di Indonesia, undang-undang dasar ya, yang sudah dibuatkan. Dan undang-undang dasar tuh dasarnya Pancasila kan. ya. Jadi kalau menurut kayak ini kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kalau menurutku Buddha ini adalah sebuah komunitas yang dimana ibadah mereka adalah hubungan horizontal yang kita bilang. Jadi kalau kita mau menyamakan, iya benar. Nah, kalau misalkan kita mau membandingin konsep ketuhanan masuk ke konsep Buddha itu nggak bakal masuk bang. Iya betul. Nggak masuk. Kalau kayak gini bang, kalau kita yang di Kristen ya, kita punya entitas yang namanya Tuhan, yang kita percaya adalah Tuhan itu pernah turun ke dunia menjadi istilahnya menjadi sosok manusia. Terus kayak di agamanya abang kan, yang abang percaya adalah Tuhan punya utusan namanya Nabi Muhammad kan. Nah, mereka nggak punya konsep kayak gitu bang, makanya nggak bakal bisa kita mau ukur mereka dengan pemikiran kayak kita, nggak bakal bisa.
Betul, makanya berhati-hati sekali tadi saya kan, makanya saya tuh berhati-hati sekali dalam bertanya. Saya berupaya semaksimal mungkin agar tidak membuat sesuatu narasi yang ini kan. Jadi sah-sah saja tadi. Insyaallah, enggak. Jadi gini Bang, jadi mereka beragama ya, taruhlah beragama, mengamalkan sesuatu itu tanpa ilmu. Ya itulah barangkali. Enggak begitu dia bang. Jadi kalau Siddhartha Gautama itu puncak semedinya itu ya laisa kamislihi sayun wawas. Makanya saya gambarkan tadi bahwa pasir dilempar ke pohon tulis, pasir terlihat, hasilnya tidak ada. Nah itu ada dan tiada. Karena kalau dalam Islam itu kan Islam itu ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Nah kalau orang-orang yang sudah masuk dalam ma'rifat, beda begitu karena dalam kitab Weda begitu, kitab Weda aja begitu. Itu makanya saya coba bertanya mungkin supaya tidak membuat kan, artinya jangan sampai kita menghujat lah, karena selama ini tidak ada agak orang. Tidak, aku tidak menghujat, cuma aku pengen tahu gitu kan. Cuma kan kalau memang itu dalam bentuk suatu agama di mana konsep agama harus menggunakan nabi dan ketuhanan esa yang sesuai dengan Pancasila, dan tadi Pak Koin sendiri yang mengakui ya dia tidak mengerti, tidak memahami dan tidak mengakui konsep ketuhanan. Ini yang bertabrakan kan dengan sila pertama itu begitu loh. Tapi tidak apa-apa, biarlah yang ada ya udah ya kita bahas yang lain aja lah ya udah. Jadi gini, ini pernah dibahas sama si Rocky Gerung. Jadi gini, konsep yang dianut sama teman-teman Buddha itu adalah sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila, ingat masih? Ada yang ingat? Yeah. Jadi yang dianut konsep kita yang Islam dan Kristen ini adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mereka anut itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mereka itu jadi mereka itu konsep agamanya adalah humanis. Berarti semua? Iya. Humanistik mungkin. Iya. Jadi makanya kayak yang mereka lakukan kayak meditasi apa segala macam. Jadi kayak tadi meditasi itu adalah ibadah. Jadi mereka tuh sebenarnya mereka percaya bahwa ada yang namanya entitas yang namanya Tuhan. Yang kita sebut Tuhan adalah sosok yang awal dan yang akhir, yang tidak terbatas oleh waktu dan masa dan waktu kan. Ruang dan waktu. Iya kan? Ruang dan waktu, bener. Tidak dapat dengan mata. Kita pindah aja lah karena di luar kemampuan kita membahas itu. Namanya juga diskusi kan, bukan debat ya kan. Makanya kalau kita debat malah jadi debat kusir nih jadinya. Sebenarnya sebenarnya Bang, kalau di dalam Islam juga itu kalau kita berzikir itu kan kita harus menemukan itu yang ruang dan waktu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu. Ya betul Pak, cuma kan dalam konsep Islam juga sekalipun kita berzikir atau bagaimanapun kita kan masih tetap ada sama kita adalah Allah itu sebagai sumber yang esa atau esa, ketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, mereka berzikir jungkir balik meditasi bagaimanapun tidak ke situ pencapaiannya begitu. Jadi kepada humanistiknya aja. Benar, membedakan. Itu masuk banget itu masuk banget. Kan itu setuju. Dalam saat meditasi apa maupun pengawasan diri pembenahan diri, siapa ngawasin dia? Kan gitu saya tanya, itu maksudnya saya tanya tadi. Tapi udah gitu. Jadi gini, kalau kita ini penjelasan sederhananya. Jadi yang saya yakini bahwa saya melakukan dua tindakan nih. Saya memberi uang kepada orang yang membutuhkan, sama saya pergi misalkan ke masjid untuk ibadah, untuk menyembah Tuhan. Itu kan ada dua tuh. Ada hubungan kita ke horizontal, ke orang lain, sama vertikal ke atas kan. Bener gak? Vertikal. Iya, vertikal. Nah, mereka tidak mengenal yang namanya vertikal. Mereka horizontal doang. Jadi makanya setuju nggak kalau orang-orang Buddha itu
kaya-kaya. Setuju nggak? Kan di nomor Setuju nggak? Enggak, ini setuju nggak? Jangan dibahas itu bang, jangan dibahas itu. juga ya. Enggak benar. Karena mereka gini bang, karena mereka tidak sorry ini tidak untuk menyinggung siapapun, yang saya yakini bahwa mereka yang Buddha itu hubungan Yang jelas sih bagus. kalau mereka sih diskonnya lebih banyak dah, udah begitu aja. ya. Harganya lebih miring gitu. Benar-benar. Nah, Kalau udah yang lainnya jangan lah. Yang ada Dah kita pindah topik aja. Jadi ribet Kita pulang. ya. Ada apa yang lain aja lah. Ya, Di bawah yang ribut bang, di bawah. di bawah yang ribut di bawah. Oh, udah pada nggak nyambung. Nyamnyum. Jadi disclaimer dulu ya untuk orang-orang ini diskusi loh, bukan debat Kalau loh. Kayaknya orang-orang di komentar pengen debat mulu. Kalau saya bisa urai itu bang tentang perjalanannya tadi yang tentang tingkatan-tingkatannya. iya. Dia kan harus masuk panah pil bako dia itu. Kalau dalam Islam itu kan Ya, ada yang namanya panah pil bako dia. Itu namanya panah villa bakabila ya kan. Itu. Tapi nggak usah dibahas di sini tuh bang, nggak usah dibahas di sini. Dan Udah bukan ganti topik aja kita. enggak bahas Jangan lah itu. itu. Yang khusus itu Pak siapa Joel ya Pak Joel Bigwin. Ya Itu nggak bisa itu bang. Lagi Kita bahas kedudukan syariat aja lah di sini. karena ke dalam itu nanti jadi framing orang nanti. Os tanya-tanya, siapa tahu masih ada teman-teman Kristen yang mau naik, Os. Ini Bang LMS. Oh iya. Sebenarnya saya pengen nanya, cuman saya bingung mau nanya apa. Boleh undang teman-teman yang lain ntar kalau memang ada yang kurang tanya aja gitu mungkin saya bisa nambahin. Itu ya, itu kebijakan Os. Tanya aja dulu ke Bang Joel dulu. Tanya aja ke Bang Joel Bang. Nanti Jangan. Iya. Boleh. Nggak, Saya cuma ikut. jangan nanya sama saya. Tapi suaranya Bang LMS ini kayaknya saya kenal ini. Tanya ke Bang Host dulu. Bang LMS, tanya ke Bang Host dulu nanti. Karena mau tunggu lewat dan tanya ke Host dulu. Nanti kalau Host ini baru bantu jawab lah. Hostnya tidur ya? Apa ya? Saya bingung mau nanya apa sebenarnya. Host. Assalamualaikum Host. Yang kita tahu kan ya. Halo. Ya Hostnya tanya udah ngorok. tanya aja ke Bang Teo dulu. Itu kan baru mualaf gitu. Tanya aja ke Bang LMS. Ada tuh yang bermual. Hostnya udah tidur, Hostnya. Yang bermual. Jawab. Bang Theodor. Iya Bang LMS itu Bang aduh putus lagi. Bang Theodor. Bang, gimana Iya, itu bang? Gimana Ini itu Bang bang? LMS Kalau suaranya putus-putus. putus-putus ya? Nggak Bang LMS-nya putus-putus. Kalau Bang Joel enggak putus. Kalau Bang Jol enggak. Ya itu terus dari nicknya Itu gimana itu bang? Kalau saya umpamanya saya buat huru hara nih umpamanya. Bagaimana kalau saya bilang yang dikatakan Yesus Bapakku itu adalah Muhammad, bagaimana? Aduh. Kalau saya bikin huru hara umpamanya kan, bagaimana tanggapannya? Tapi nanti kan tambah anu nanti. Tambah parah nanti. Enggak apa-apa, nanti dicek aja di KTP-nya begitu. Oh iya Muhammad Sobri begitu. Itu Muhammad yang punya host. Kan Kristen kan sering bilang Yesus berkata kepada Bapakku kan. Bagaimana kalau saya dibilang yang kata Yesus Bapaknya itu adalah Muhammad?
Nah itu tanya ke Bang ini, Bang LMS. Enggak, aku bingung yang dipertanyakan apa gitu. Maksudnya kenapa Yesus berdoa tapi sama Bapa gitu, sedangkan dia sendiri adalah Tuhan gitu maksudnya. Bang LMS itu suaranya bener dah, putus-putus. Kasih benar suaranya Bang LMS supaya kita dengar juga. Nggak masih putus-putus suaranya sayang. Iya masih putus-putus, gitu. Ya, masih putus-putus ya. Coba tes. Udah. Tes. Halo. Kurang keras suaranya masih. Halo Bandung. Halo. Ya. Halo. Jadi Dia nanya kenapa Yesus berdoa kepada Bapa padahal Yesus Tuhan. Oh, dia nanya begitu banget ya. Oh, yang nanya siapa? Oh iya. Nggak tahu itu di bawah tadi ada tulisan itu. Oh, yang di bawah. Sebenarnya gini. Iya. Sebenarnya gini. Yang saya yakini adalah sebenarnya Yesus menunjukkan bahwa di situ ada sebuah filosofi. Jadi bukan hanya filosofi tapi ngajaran. Jadi ketika kita waktu itu kan posisinya waktu itu Yesus saat itu ada di Taman Getsemani mau di sebelum ditangkap kan, bener nggak? Gak jelas, sumpah demi jadi, Allah. Ketika putus masih putus ya. Coba terlalu dekat dengan nanya mic-nya. Terlalu dekat dengan mic-nya. Ini kayaknya bukan masalah mic-nya, ini kayaknya jaringannya 100. Itu yang di bawah nulis itu putus-putus. Ya ini putus-putus jaringannya, kayaknya memang akibat si jaring. Iya Bang LMS, sumpah demi Allah gak jelas. Tat gitu. Iya. Hilang. Kalau keluar lagi masuk lagi kagak bisa, hostnya udah tidur. Iya. Ini Mau pindah platform aja kah atau gimana? host ini tidur apa makan ini host ini. Kagak bisa naik turunin orang, kalau keluar di Bang LMS nggak bisa naik lagi. Nanti yang ditanya kata nggak mau jawab Sambo katanya. Oh, saya sholat tahajud kali Bang. Iya kayaknya. Suaraku masih Kayaknya putus itu. ya. Kalau putus-putus aku keluar aja deh. Kayaknya nggak bakal bisa Nggak. kejawab kalau putus-putus. Ini kebetulan posisinya lagi di ini sih, tempat gue ini agak susah sinyal emang. Nah ini Bagus. bagus, ini bagus. Bagus ini. Ini udah bagus ya. Iya. Ya. Bagus itu. Iya, jadi gini Bang.